Halo teman-teman, jadi hari ini saya sudah berada di Pantai Air Mata Permai atau orang-orang Ketapang biasa menyebutnya Pantai Air Mati. Jadi lokasinya tepatnya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi hari ini saya berkesempatan mewawancarai salah seorang pengamat burung di Ketapang. Dan kami juga tepatnya di momentum Hari Bumi ini pada tanggal 22 April 2020 kami juga akan melakukan bird watching. Simak video berikut ini teman-teman. Iya teman-teman, jadi ini pengamat burung yang saya bilang tadi. Beliau adalah Bang Erik Suidra. Bang Erik, apa kabar? Baik. Gimana kita langsung aja ke mengamati burungnya, Bang? Oke, boleh. Oke. Nah, ini suara burung apa, Bang? Ini sepertinya kalau dari karakter suaranya, kalau orang Ketapang menyebutnya ini burung pelampung tiang. Lampung tiang ya. Dicrurus paradiseus. Dicrurus Dicrurus paradiseus. paradisius. Jadi ini burung umumnya kalau di Ketapang itu biasa teman-teman menyebutnya pelampung tiang, teman-teman. Karakternya ini seperti apa, Bang? Dia warnanya hitam, Hitam, kayak gagak. gagak ya. Yang menjadi ciri khas burung ini selain suara tadi, dia punya cabang di buntut itu 2. Oh, jadi burung bagus ini sekali. punya cabang di buntut 2 ya. Ya, karakternya bagus. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu Sri Gunting ya, Bang? Ya, Sri Gunting. Oke. Sri Nanti Gunting, coba teman-teman. kita cek foto, apakah kita bisa dapat foto. Oke, kita akan coba cek foto, teman-teman. Ya teman-teman, jadi tadi kita sudah melakukan bird watching bersama Bang Erik. Jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Bang terkait bird watching. Ya jadi pada umumnya bird watching ini kan salah satu kegiatan pengamatan burung ya Bang. Baik itu melalui mata telanjang ataupun menggunakan binokular dan menggunakan kamera. Jadi saya mau sedikit tanya jawab sih sama Bang Erik. Awalnya bagaimana sih Bang kok bisa tertarik ke dunia burung? Padahal kan banyak nih hewan-hewan itu kan selain burung. Bagaimana Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, sedikit cerita ya. Jadi kenapa saya secara pribadi itu tertarik memotret burung sampai sekarang. Awalnya saya tuh punya hobi fotografi. Jadi waktu kuliah dulu suka kumpul sama anak-anak foto. Jadi kita buat klub fotografi gitu kan. Jadi kita motretnya bukan motret hewan, kita motretnya talentnya cewek. Jadi ya ketertarikan hobi fotografi awalnya gitu, motret cewek yang jadi talent kita, ya senang yang indah-indah gitu lah kan awalnya. Kemudian saya lulus kuliah, saya pulang ke Ketapang. Nah waktu itu di Ketapang untuk hobi fotografi masih kurang, tidak seperti sekarang kan. Sekarang kan sudah pesat sekali perkembangannya, pakai HP aja bisa moto kan. Nah jadi dulu sekitar tahun 2009-an lah, 2008-2009 gitu. Nah bingung kan mau motret kemana ini, walaupun awal-awalnya kita sempat kontak beberapa kawan yang dulu juga sama-sama kuliah. Pas pulang kita mau motret apa nih kan. Nah kemudian kita sama-sama juga punya hobi masuk hutan waktu itu. Punya hobi masuk hutan. Nah singkat cerita, saya itu diracuni lah sama teman-teman yang punya hobi masuk hutan. Jadi diracuni untuk motret di
hutan, satwa apapun waktu itu kan, satwa apapun. Nah, tertarik saya dengan burung waktu itu. Kenapa? Karena ada kisah menarik waktu saya pergi memotret ke hutan. Ada seekor bangau waktu itu. Ada seekor bangau, dia sedang berjemur di sawah. Nah, tidak satu orang pun dari kami waktu itu punya ketertarikan untuk memotret bangau itu. Jadi hanya saya sendiri waktu itu ceritanya. Ya udah, moto kan sana, bilang. Saya yang moto kan. Hanya satu-satunya saya yang dapat foto itu dari beberapa kawan. Kemudian dari itu, foto tersebut saya tunjukkan ke satu orang teman saya yang ya dia mentor saya juga, mentor saya untuk hobi burung ini. Saya tunjukkan ke dia kan. Jadi ekspresinya terkejut. Kok bisa kamu dapat foto burung ini gitu kan. Dia terkejut ya. Saya kan nggak tahu waktu itu kan, belum tahu apa-apa mengenai burung. Saya bilang ya ini ada burung bangau biasa aja, saya bilang. Terus dia memberitahu bahwa ini bukan burung bangau sembarang bangau, tapi ini adalah burung bangau yang statusnya sudah terancam, endanger waktu itu statusnya. Saya juga tidak paham apa itu endanger kan statusnya. Kenapa kawan saya itu dia sangat tertarik sekali dengan foto saya. Ternyata itu adalah foto burung bangau Ciconia stormy. Jadi storm stork kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ternyata burung bangau itu langka. Itulah titik pertama saya senang dengan foto burung. Artinya mungkin di lain kesempatan saya bisa bertemu beberapa spesies burung yang langka juga. Itu yang membuat saya tertarik awalnya. Berarti diawali memang hobi fotografi, Ya. terus selanjutnya ada ketertarikan nih makin dalam. Ternyata dunia burung sangat menarik. Betul. Dan luas seperti itu ya, Bang. Betul. Nah, selanjutnya kalau untuk bird watching ini, Bang, apa-apa saja sih peralatan yang kita perlukan kalau kita misalnya mau mengamati burung nih? Oke. Yang biasa kami lakukan ya. Ya. Biasa kami lakukan saya dan teman-teman. Itu kalau misalnya Andre hobinya foto, misalnya fotografi, ya bawa saja kamera. Atau misalnya tidak punya kamera, ya bisa pakai monokular atau binokular, atau bahkan dengan mata telanjang pun bisa. Cuman itu kan hanya alat, artinya membantu kita untuk melihat, mengidentifikasi, mengamati burung lebih detail. Karena dalam bird watching itu yang diperlukan adalah mengamati, bukan hanya sekedar melihat. Artinya dia lebih dalam daripada melihat. Ketika kita mengamati, kita melihat ciri-ciri fisiknya ya, morfologinya seperti apa. Jadi dari bentuk misalnya apakah kepalanya itu lonjong atau bulat, bentuk paruhnya itu apakah panjang atau berparuh bengkok, kakinya panjang atau pendek, ya morfologi seperti itulah kira-kira ya. Nah, terus kalau burung ini kan Bang agak sensitif nih, apakah berpengaruh dengan teknik cara pengamatan kita di lapangan, Bang? Teknik-teknik seperti apa sih yang biasa dilakukan para bird watcher ini? Oh iya, betul. Burung itu sangat sensitif ya, karena dia hewan liar ya. Iya. Yang kita amati hewan liar, bukan burung dalam sangkar, dan juga bukan burung dalam celana ya. Tapi itu bahaya. Jadi teknik-teknik yang biasa kami lakukan pasti seperti berburu lah. Kalau orang-orang pemburu itu pasti paham untuk bersembunyi. Berusaha kita tidak kontak langsung dengan hewan liar tersebut. Karena apa? Karena biar mereka, hewan-hewan liar tersebut merasa aman, tidak terganggu dari zona nyamannya dia. Karena seperti kita manusia, kalau kita ada orang asing datang dan tiba-tiba mengamati kita dari jarak dekat, itu kan agak bagaimana itu kan perasaan kita kan. Artinya ada perasaan terintimidasi. Saya pikir seperti itu salah satunya, menjaga jarak. Makanya kita perlu alat, ya kan? Perlu alat seperti ya, yang saya sebutkan tadi, kamera, binokular atau lain, atau sketsa, melatih ingatan untuk merekam suatu bentuk lah.
Jadi kita bisa menggunakan pakaian kamuflase seperti yang saya pakai ini, atau kita bisa juga bersembunyi, misalnya kan bersembunyi di semak-semak, atau kita membuat tempat persembunyian, bivak atau segala macamnya. Ya seperti itulah kira-kira yang kami lakukan ya. Ya teman-teman, seperti kita ketahui jenis burung ini kan banyak ya. Jadi kita mau tahu nih Bang, kira-kira untuk di Ketapang sendiri ada berapa jenis burung ya Bang? Di Ketapang ya. Di Ketapang sepengetahuan saya itu ada sekitar 300-an spesies lah untuk burung. Kalau secara nasional untuk Indonesia saat ini data yang terakhir saya baca itu ada 1794 kalau nggak salah per 2020 ini. Jadi cukup banyak. Artinya ya punya keanekaragaman yang cukup besar lah Indonesia ya dengan jumlah burung sebanyak itu. Dan kalau tidak salah juga Indonesia itu berada pada urutan keempat terbanyak di dunia untuk biodiversitas burungnya. Nah, kalau Abang sendiri udah mengamati berapa jenis burung nih Bang? Saya mungkin sekitar 200-an lebih lah. Wow, banyak ya Bang? Ya lumayan lah, artinya sekitar 70-80% untuk burung ketapang ya. Untuk burung ketapang saya sudah pernah melihat. Ya masih sekitar 30% lagi. Dan itu sebenarnya menjadi PR juga untuk saya pribadi. Itu untuk memotivasi saya semakin giat untuk melakukan pengamatan burung. Karena hobi juga kan. Iya Bang. Kira-kira ada nggak sih yang jenis burung yang paling berkesan ketika Abang melakukan pengamatan? Jenis burung yang berkesan untuk saya ya ada. Itu jenis burung migrasi. Jenis burung migrasi dia di jenisnya golden plover. Itu karena dia burungnya kecil sekali, kecil. Sekitar ya mungkin 18 sampai 20 cm lah. Dia menarik burung itu menurut saya karena dia melakukan perjalanan itu sangat jauh. Burung sekecil itu dia melakukan perjalanan yang sangat jauh antar benua. Jadi dia itu berbiak di Siberia, bagian Siberia, dan dia melakukan migrasi sampai ke Selandia Baru, melintasi Indonesia. Bayangin aja, tanpa paspor. Jadi bypass. Kita kan kalau mau ke negara-negara tetangga harus pakai paspor kan. Tapi ini gratis, tis. Menarik juga ya Bang? Ya menarik. Ya seandainya saja kita seperti burung kan, tidak perlu paspor ya enak sekali itu. Mau terbang kemana aja. Oke, selanjutnya pasti teman-teman pada pengen tahu nih. Setelah kita dapetin foto burung, nah selanjutnya bagaimana sih cara mengidentifikasinya? Mungkin bisa dijelasin sedikit Bang, gimana cara mengidentifikasi jenis-jenis burung tersebut? Ya. Pertama, kita memang harus punya background knowledge dulu ya, background pendidikan pengetahuan tentang burung tersebut. Caranya bagaimana? Ya banyaklah membaca referensi. Referensi itu banyak, berbagai macam sumber ya, dari teman segala macam, dari ahli. Yang paling mudah ya dari buku panduan lapangan. Kita harus mengetahui dulu secara spesifik jenis burung apa, ciri-cirinya seperti apa. Kemudian kita praktekkan di lapangan dengan melakukan pengamatan tadi. Jadi hal yang pertama yang biasa saya lakukan ketika ada burung, biasanya dia bersuara dulu atau bentuk fisiknya dulu. Mana dulu yang pertama? Misalnya saya masuk ke dalam suatu kawasan hutan dan mendengar suara burung. Nah, berarti saya mulai dari suara dulu nih. Suara dulu. Kira-kira karakter suara burung yang seperti apa itu masuk ke kelompok burung yang mana. Sudah mulai menjurus dulu kan pengerucutan. Atau kalau belum terbiasa untuk mengenali suara ya dari bentuk fisik, dari bentuk morfologinya. Burung tersebut apakah besar, kecil, atau punya warna-warna tertentu. Karena ada beberapa jenis burung yang punya warna yang sangat bagus, menarik, dan itu menjadi ciri khasnya. Ada juga beberapa burung yang memang punya warnanya plain, datar-datar saja. Warna pucat, ya warna-warna alam lah kan. Ya, jadi tergantung kalau saya, apa dulu yang ditangkap oleh indera. Ya, jadi kita menggunakan indera penglihatan dan indera pendengaran. Begitu saya mendengar suara burung, sudah mulai mengerucut nih. Kalau
penglihatan ya bentuk. Baru nanti kita sesuaikan dengan buku panduan lapangan. Ya kita identifikasi itu kan. Yang jelas ya itu pengenalan dulu. Pengenalan dari bentuk dan suara. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dicatat ya. Nah, jadi kan tadi kita udah melakukan birdwatching ya Bang. Ya kira-kira 2 jam kita sudah menemukan setidaknya ada 17 jenis burung. Mungkin bisa dijelasin Bang, ada nggak sih hubungannya antara keberadaan jenis burung tersebut dengan habitat di tempat tersebut? Mungkin Abang bisa jelaskan ya umumnya hubungan burung dan konservasi seperti itu. Oke. Jadi dari 17 jenis tersebut ada beberapa memang yang dapat menjadi indikator untuk lingkungan tersebut masih bagus atau tidak kawasan tersebut ya. Jadi kita bicara misalnya burung pelatuk. Burung pelatuk ini juga dapat membantu vertebrata kecil, mamalia kecil untuk bersarang karena biasanya burung pelatuk ini kan membuat lubang di pohon-pohon mati. Nah, mungkin tikus atau bajing akan membuat sarang di sana atau biasanya malah ada burung takur yang bersarang di lubang yang dibuat oleh pelatuk. Kemudian tadi ada burung pantai atau shorebird atau burung air lah biasanya. Itu juga salah satu indikator yang bagus terhadap lingkungan. Ketika kita bicara lahan basah, bila di lahan basah tersebut ada burung air, artinya lahan basah tersebut mampu memberikan makanan untuk burung air tersebut. Artinya banyak nutrisi yang terkandung di lahan basah tersebut. Biasanya lahan basah yang bagus ya pasti dia bisa menumbuhkan pohon-pohon mangrove misalnya kan. Nah, pohon mangrove ini kan bagus juga untuk konservasi kan, dan kalau tidak salah pohon mangrove ini kan dilindungi kan, tidak sembarangan kan, boleh ditebang dan segala macamnya. Artinya ketika pohon mangrove ini ada ya kawasan kita daratan itu akan terlindungi dari gelombang laut yang akan menggerus lahan pantai itu. Ya mungkin kira-kira seperti itulah. Sebenarnya masih banyak sih, tapi secara singkat tadi saya menilainya seperti itu. Ya, jadi intinya burung itu sebagai indikator kesehatan lingkungan lah Bang ya. Salah satu indikator. Oke, terakhir nih Bang. Untuk closing statementnya, berhubung hari ini kan tepatnya Hari Bumi nih. Mungkin boleh Abang sampaikan pesan-pesan untuk para pecinta burung, para pegiat konservasi, dan para generasi millennials. Mungkin silahkan Bang. Oke, untuk para millennials dimanapun kalian berada, berusahalah untuk peduli terhadap bumi yang kita cintai ini, karena Anda tidak hidup sendiri, Anda hidup bersama masyarakat. Cobalah untuk menanam pohon. Kenapa? Karena pohon itu banyak manfaatnya bagi kita. Salah satunya, kalau pohon buah yang Anda tanam bisa mendatangkan burung, paling tidak burung madu. Jadi ada benefit keuntungan, Anda bisa mendengar suara burung madu yang dari alam, kemudian Anda juga bisa memakan buah dari pohon tersebut. Pohon juga berfungsi untuk menjaga iklim mikro yang ada di sekitar rumah kalian. Jadi misalnya kalian menanam pohon yang cukup rindang, ya rumah kalian bisa terasa sejuk karena dapat membantu mengatur iklim mikro. Intinya, mari kita peduli terhadap bumi, kalau bisa menanamlah pohon. Gitu. Oke, baik teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih juga buat Bang Erik. Ya, sama-sama. Semoga informasinya bermanfaat. Salam konservasi.